Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawanku semuanya, kita masih bisa bertemu kembali ya dalam edisi tentang pertanian, informasi-informasi. Adapun video kali ini saya akan melihat nih pertumbuhan dari cabai di musim kemarau ya, walaupun ini tanpa menggunakan media mulsa ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari ikuti perjalanannya. Oke ya kawan, kita masuk ke lokasinya. Ini lokasinya di area pesawahan, di area terbuka ya. Jadi mohon maaf, ini salah satu sisa dari pertumbuhan, walaupun tanpa menggunakan media mulsa ya. Alhamdulillah sampai saat ini pertumbuhannya masih cukup lumayan lah. Ini buah-buahnya, alhamdulillah sini nggak kena patek ya. Ini sudah kurang lebih sekitar 10 kali panen ya. Ya alhamdulillah ya kawan ini. Jadi emang di sini yang perlu kita perhatikan adalah pertumbuhan dari gulma ya. Ini gulmanya sangat banyak sekali karena tidak menggunakan media mulsa ya. Bukan diri itu mungkin salah satu teknik untuk menanggulangi mulsa, yaitu dengan menggunakan media mulsa ya. Gulma ya kawan. Tapi walaupun nggak ada mulsa ya nggak apa-apa ya. Tapi pertumbuhannya sampai saat ini masih cukup bagus ya Pak. Ini sisa-sisa dari panen yang lalu ya. Jadi jangan sampai pertumbuhan cabai kawan-kawan begini ya. Ini adalah potret yang kurang baik ya. Ini seharusnya kebutuhan air dicukupi ya. Ini airnya sedikit kurang maksimal ya. Makanya pertumbuhannya sedikit terganggu ya. Jadi kurang. Ini ya ciri-ciri cabai sudah tua, yaitu warnanya merah ya. Adapun untuk proses pembuatannya atau proses awal, yaitu seperti biasa, ini kita membuat bedengan-bedengan ya. Bedengan-bedengan kita bikin, kemudian kita lakukan proses pemupukan dasar ya. Setelah itu baru kita lakukan penanaman. Inilah potret pertumbuhan cabai di musim kemarau ya, sedikit kurang maksimal ya, apalagi ini gulmanya cukup banyak ya, sehingga ini perlu perhatian khusus ya, sebagai bahan referensi atau pengalaman ya buat kita semuanya, sehingga kita harus benar-benar ekstra ya dalam pemeliharaan cabai itu sendiri ya. Ini rumputnya ya sangat banyak sekali, perlu perhatian khusus nanti depannya. Ini sisa-sisa masih cukup banyak ya, alhamdulillah tidak
terlalu banyak kena patek ya. Adapun pupuk yang digunakan ya seperti biasa, nah ini menggunakan pupuk kompos ya, jadi tanpa kimia ya, sehingga akan mempertahankan kondisi dari hama ya, cukup stabil ya. Perlu kita perhatikan di saat kita mau tanam cabai ya. Yang pertama adalah memang persiapan lahan, harus benar-benar pemupukan dasar juga sama yang harus kita perhatikan, karena biasanya pertumbuhan awal itu dari pupuk dasar ya kawan. Nanti kedepannya tinggal pemeliharaan ya. Kedua adalah gulma ya, ini harus diperhatikan, jangan sampai seperti ini ya. Ini adalah potret yang kurang bagus. Kemudian selanjutnya itu proses pemasaran ya. Ini sangat penting sekali, karena kadang-kadang kita waktunya panen bingung dalam proses pemasaran ya. Maka dari itu sebaiknya kita harus ada koordinasi dulu dengan tengkulak ya, sehingga pada saat kita panen nanti kita tidak kebingungan ya dalam menjualnya ya. Karena yang namanya cabai itu, mohon maaf, kalau nggak dipetik pasti akan busuk ya, sehingga harus memang ada waktu-waktu tertentu dalam proses pemetikannya ya. Minimal kadang-kadang kita ini 1 minggu sekali lah kita proses pemetikannya ya. Nah, dari itu harus benar-benar kita ada koordinasi dulu dengan para tengkulak atau para pembeli nantinya ya. Nah, ini alhamdulillah sejauh ini masih cukup lumayan lah pertumbuhannya, walaupun sekarang situasinya kemarau ya, sedikit kurang air ya. Mestinya ini harus kita bersihkan lahannya ya, supaya tidak terkena nanti hama ya. Ya, pertumbuhan cabai di usia sisa-sisa umur ya, apalagi sekarang musim kemarau ya. Ini adalah salah satu pupuk dasar yang kita manfaatkan, itu bekas kayu ya. Ini alhamdulillah cukup bagus juga ya kalau kita jadikan pupuk ya. Ya seperti ini ya posisi tanahnya, nanti akan gembur ya. Untuk saat ini kondisi cabai walaupun kemarau masih cukup bagus ya, hanya sedikit ini aja ya, perlu perbaikan dalam gulma ya. Ini buahnya masih cukup lumayan ya alhamdulillah.
Nah, inilah ciri-ciri cabai yang sudah siap dipanen ya. Walaupun sekarang kondisinya sedikit kemarau ya, jadi kurang maksimal sih sebenarnya ya. Ya nggak apa-apa ya, segini masih cukup bagus sih. Ini sedikit ada yang mati ya, busuk batang. Jadi memang ini alhamdulillah cuacanya di area terbuka cukup bagus juga ya, karena cabai itu perlu sinar matahari ya. Oke ya, terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu inspirasi ya, motivasi dan contoh buat kita semuanya. Jangan sampai pertumbuhan cabai gagal seperti ini ya. Ini adalah potret yang kurang bagus, yang perlu kita perbaiki sebagai bahan referensi, sebagai bahan pengalaman buat ke depan. Untuk kalau kita ingin sukses dalam pertanian, apapun bentuknya, kita harus benar-benar bisa fokus ya, terutama memperhatikan kondisi baik pupuk dasar, perawatan, pemeliharaan ke depannya, gulma-gulma juga ini harus kita bersihkan ya, supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari cabai itu sendiri ya. Termasuk nanti dalam segi penjualan ya, ini juga harus benar-benar kita selektif ya, jangan sampai kita nanti sudah capek-capek tanam sedangkan waktu penjualan kurang maksimal ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang selalu setia menonton dan melihat video ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat saya untuk memberikan informasi-informasi terkait pertanian lebih lanjut ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.